wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga ini, sebelum kita mulai kita bahas pertemuan ketiga, saya mau ngulas ulang pertemuan kedua kemarin karena ada halangan yang bermasalah soal internet kemarin. Jadi di pertemuan kedua kemarin itu kita bahas untuk mengkonversikan bilangan ya. Ini modul kedua. Bisa ditambahkan nanti untuk bilangannya. Jadi sistem bilangan itu ada 4. Yang pertama biner, dia basisnya 2. Yang kedua oktal, basisnya 8. Yang ketiga itu desimal, basisnya 10. Yang keempat itu heksadesimal, basisnya 16. Sorry, ini heksadesimal basisnya 16 ya. Jadi ini simbol bilangannya. Kenapa di heksadesimal ini ada huruf A, B, C, D, E, F? Kita bacanya itu sebenarnya dia bernilai 10, B itu 11, C itu 12, D 13, F, E itu 14, F itu 15. Jadi heksadesimal basisnya 16, dia sebelum 16 itu ada 15 yaitu F. Lalu desimal di atasnya ada desimal basisnya 10. Dia sebelum 10 dia berhenti di 9. Lalu oktal itu basisnya 8. Di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langsung kita ke bilangan konversinya aja ya. Di sini bisa dibaca sih. Basis X ke desimal. Oke, itu nanti bisa dibaca. Ini ada yang nomor 4, biner ke oktal, dan sebaliknya. Jadi bilangan biner yang 01 itu diambil 3 bit dimulai dari titik radix. Titik radix itu bilangan paling akhir. Diambil 3 potong, 3 bit, 3 bit untuk menjadikan 1 digit oktal. Yang kelima itu biner ke heksadesimal ataupun sebaliknya. Jadi ada 4 bit biner. Jadi kalau yang oktal ini kita ambil 3 digit, 3 bit biner dari titik radix yang paling akhir. Kalau yang heksadesimal ini 4. Jadi perbedaannya itu 4. Karena kalau kita jumlahkan 3 oktal itu 3 bit itu, kalau kita total kan yang pertama itu bernilai 1, radix yang paling akhir itu bernilai 1, yang titik yang kedua itu bernilai 2, dan titik yang ketiga itu bernilai 4. Kalau kita total semuanya 7. Sedangkan heksadesimal kita ambil 4 bit karena radix yang keempat itu dari yang nilai akhir, dari angka yang akhir, dia bernilai 8. Jadi kalau di total untuk heksadesimal 8 ditambah 4, 12 tambah 2 tambah 1, dia ada 15 atau F. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Lanjut ya. Baik, Pak. Ya. Lalu kita ke kode biner. Ini sebenarnya ada BCD, biner code desimal. Contohnya BCD itu
ini yang tadi kita sebutkan kode BCD itu kan kode yang ini sebenarnya penjumlahan yang radiks akhir itu bernilai 1, radiks kedua itu bilang bernilai 2, 4, dan 8. Dia kalau heksadesimal kalau dijumlahkan F 15 ya. Lalu BCD itu sebenarnya mau dibilang sama dengan biner code desimal atau biner konversi ke desimal, tapi dia perbedaannya itu bisa mempunyai bobot yang lebih, jadi bisa ditambahkan. Ini konversi bilangan desimal ke biner. Yang kemarin saya sulit mencontohkan karena medianya juga dan materinya juga belum terlalu lengkap. Di sini nilai bilangan desimal dibagi dengan 2 karena biner itu basisnya 2 ya. Desimal basisnya 10 diubah ke konversi ke biner dengan basisnya 2, maka semua bilangan desimal dibagi 2. Pembacaan nilai akhir pembagian dan urutan sisa hasil pembagian adalah bentuk bilangan biner dari nilai desimal. Ini ada contohnya. Kita contohkan 9. 9 itu adalah bilangan desimal. Bisa nggak dia kalau misalkan 976 bisa, atau berapa yang pokoknya selebihnya itu bisa juga, tapi dia di bilangan desimal. Lalu berapa sih bilangan binernya? Di sini dilihat 9 dibagi 2 sama dengan 4. Dia sisanya 1. Ya. Karena 4 dikali 2 itu kan 8 ya, sisa 1. Lalu 4 dibagi 2 itu kan 2, sisanya 0. Lalu yang terakhir 2 dibagi 2 itu sama dengan 1, sisanya 0. Lalu pengambilan binernya itu bukan dari atas ya. Pengambilan radiks biner itu bukan dari atas, tapi dari bawah, dari akhir. Jadi dia didapat 1001. Nanti kalau misalkan ada jawaban yang 11, yang dari atas itu 1101, maka yang diambil untuk masukkan ke nilai radiksnya biner, dia adalah 1011, bukan 1101. Oke. Ini ada biner ke desimal. Nah, sebaliknya, bahwa masing-masing digit dalam sistem biner disebut bit biner digit dan hanya mempunyai 2 harga atau 2 angka, 0 dan 1, 2 bilangan. Misalnya di sini ada 110011, itu adalah bilangan biner, lalu kita konversikan ke bilangan desimal. Di sini 1 yang paling akhir, radiks paling akhir adalah 1 dikali 2. 2 itu didapat dari biner karena dia bilangannya basis 2. 2 itu jadi semua angka di sini, digit di sini dikalikan dengan 2, lalu pangkatnya itu ini udah secara otomatis paling akhir itu bernilai 0. Bernilai 0. Lalu kita membicarakan yang paling 1 kali 2 pangkat 0 dulu ya, paling akhir ini. Lalu ditambah 1 kali 2 pangkat 1. Nah, pangkatnya itu berurutan. Lalu
ditambah 0 kali 2 pangkat 2, ditambah 0 kali 2 pangkat 3, ditambah 1 kali 2 pangkat 4, ditambah 1 kali 2 pangkat 5. Dari sini didapatkan hasilnya 32 ditambah 16, ditambah karena dikalikan 0 dia hasil 0. Jadi untuk mempermudah bilangan biner ke desimal, apabila binernya angka 0, kita tulis saja 0. Lalu ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 51. Boleh dicoba dari angka 51 ini dari desimal diubah ke biner. Nanti di rumah coba itu sesuai enggak hasilnya dengan 110011 dari desimal 51 ini. Dari sini ada yang mau ditanyain untuk desimal ke biner atau biner ke desimal? Belum, Pak. Sudah jelas ya? Iya Kak, jawab. Gak apa-apa, ditanyain aja. Kalau ini dapat dari mana Pak gitu. Kita ulang, ini 2 ini adalah basisnya biner karena dia bilangannya 2 basisnya, maka kita tulis semua bilangan biner ini kita kalikan dengan 2 dan pangkatnya itu adalah berurutan dari radix. Radix itu nilai paling akhir. Radix paling akhir ya, berarti berurutan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu bisa dicoba-coba bilangan biner ke desimal hasilnya 9 sama dengan 1001 atau sebaliknya, bisa dicoba-coba. Lalu kita masuk ke konversi bilangan desimal ke oktal. Kalau tadi kita bilang kalau biner itu basisnya 2, kalau oktal ini basisnya 8. Jadi apapun yang berkaitan dengan oktal, maka dibagi 8 atau dikalikan 8. Karena untuk desimal ke oktal, maka semua bilangan desimal dibagi 8. Ini ada nilai bilangan desimal dibagi dengan 8, pembacaan nilai akhir, pembagian dan urutan sisa hasil pembagian adalah bentuk bilangan oktal dan nilai desimal. Ini adalah ya. Contoh bilangan desimalnya itu 529. Di sini hasilnya 1021 untuk bilangan oktal. Kita buktikan bahwa 529, kalau ada yang megang kalkulator sekalian aja dibuktikan di sini. 529 untuk bilangan desimal kita bagi 8, hasilnya 66, sisanya 1. Lalu 66 ini dibagi 8, hasilnya 8, sisanya 2. Lalu 8 ini kita turunkan, dibagi dengan 8, hasilnya 1, dan sisanya 0. Maka kita ambil bilangan radix yang paling akhir, yaitu 1021, bukan dari atas ya.
Sama tadi biner juga bukan dari atas, tapi dia dari bawah juga kita ambil. Ini bilangan oktal. Lalu gimana dengan konversi bilangan oktal ke desimal? Setiap urutan nilai bilangan oktal dijumlahkan dengan terlebih dahulu nilai oktal tersebut dikalikan dengan bobot bilangan oktal masing-masing. Karena bilangan oktal ini basisnya 8 atau bobot bilangannya oktal itu 8, maka semua ini pembuktiannya ya. Tadi 529 kalau kita ubah ke desimal, dari desimal ke oktal adalah 1021. Sekarang kita buktikan ini ada 1021. Kita buktikan untuk konversi ke desimal. Jadi radix paling akhir, nilai paling akhir itu adalah 1 dikalikan 8. 8 itu dari basisnya oktal, dan pangkatnya itu dia berurutan ya, sama dengan biner. Dia ada 0, 1, 2, 3. Maka didapatkan 1 kali 8 pangkat 0. Karena 8 pangkat 0 itu 1, dikalikan 1, hasilnya 1. 2 kali 8 pangkat 1, hasilnya 2 kali 8 adalah 16. Lalu ini ada 0 dikalikan 8 pangkat 2 hasilnya 0, dan 1 kali 8 pangkat 3 hasilnya 512. Kalau kita jumlahkan hasilnya 529. Ini terbukti konversi mau dipakai dengan bilangan desimal atau bilangan oktal ya. Dari sini lanjut, ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Iya, Pak. Lanjut. Minum dulu, Pak. Ini ada konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Di bilangan desimal ke heksadesimal, kalau di heksadesimal itu adalah basisnya 16. Tadi yang kita tahu kalau heksadesimal itu setelah angka 9 dia ada huruf A, B, sampai F. Itu menggantikan angka 15 ya. Dari 10 sampai 15. Pembacaan nilai akhir pembagian dan urutan sisa hasil pembagian adalah bentuk bilangan heksadesimal dari nilai desimal. Di sini ada 2476 untuk bilangan desimal yang akan dikonversikan dengan hasil 9 AC. Ada yang tahu C itu berapa nilainya? 12, Pak. Oke. Sudah. Sembilan AC ya. Kita buktikan 2476 dibagi 16. 16 itu adalah basis 16 itu basisnya heksadesimal. Lalu didapatkan hasilnya 154, sorry. Sisanya 12 atau C. Oh, ada ya di sini. Lalu kita turunkan 154 itu dibagi 16 lagi dengan hasil 9. Sisanya adalah 10 atau
kita sebutnya A. Maka 9 ini tidak usah kita turunkan karena bilangan heksadesimal ini adalah sampai dengan 15. Kalaupun hasilnya 15 atau sebelum 15, kita lanjut konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Kita sebaliknya ya. Setiap urutan nilai bilangan heksadesimal dijumlahkan dengan terlebih dahulu nilai heksa tersebut dikalikan dengan bobot bilangan heksadesimal masing-masing. Jadi kita misalkan 9 AF sama dengan 9 AF ini adalah bilangan heksadesimal. Lalu kita tentukan untuk ke bilangan konversi ke desimal. Jadi bilangan ini semuanya dikalikan dengan 16 dan dipangkat berurutan dari paling akhir, yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Di mana 9 kali 16 pangkat 2 itu hasilnya 2304 ditambah A dikali 16. A itu kita ubah dulu menjadi 10. Maka 10 dikali 16 adalah 160. Lalu dijumlah lagi dengan F dikali 16 pangkat 0. 16 pangkat 0 adalah 1, di mana F adalah 15. Jadi 15 dikali 1, hasilnya 15. Lalu dijumlahkan semua, 2304 ditambah 160 ditambah 15, hasilnya adalah 2479. Bisa dibuktikan dari 2479 diubah lagi ke desimal, apakah benar hasilnya 9 AF. Sini ada konversi bilangan, kita lanjut oktal ke biner. Yang tadi kita ulang lagi di nomor 4 ini, bilangan biner ke oktal kita ambil 3 bit biner dimulai dari titik radix paling akhir ya. Itu adalah 1 digit oktal hasilnya. Untuk yang kelima ini bilangan heksadesimal dan sebaliknya, kita ambil 4 bit biner dimulai dari titik radix. Jadi 4 bit biner ini akan menjadi 1 digit heksadesimal. Kita lihat bersama, misalnya bilangan oktal 3527. Untuk bilangan oktal ini dibasiskan di angka 8. Lalu kita ubah ke bilangan biner. Kalau 7 itu kita paling akhir ya. 7 itu kita bisa ganti dengan bilangan biner 111. Ada yang tahu nggak kenapa? 1, 2,
124 Pak ya. 124. Ada yang lain? 7 dibagi 2 sisa 1. Terus gimana hitungnya? Saya lupa Pak. Pokoknya Bener Pak. hasil bagi dari 1 hasil bagi dari 7-nya. Pangkat 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 1 pangkat 4. Jadi hasil 7 Pak. Ya. 1 pangkat 4. Jadi satu yang radix akhir ini bernilai 1, lalu yang tengah bernilai 2, dan yang ketiga ini bernilai 4. Oke. Lalu 2 ini kenapa 2? Karena dia di tengah ini adalah bernilai 2. Jadi kiri kanannya kita beri dengan angka 0 karena nggak ada nilainya ya. Lalu yang kelima ini kita ubah binernya, yaitu 101 karena satu radix yang akhir ini bernilai 1, satu yang paling depan ini bernilai 4, jadinya dijumlahkan 5. Lalu ini yang terakhir 3, yaitu 2 ditambah 1. Oke, dari sini kita gabungkan bilangan, kita dapatkan bilangan binernya, yaitu 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Kalau bilangan biner ini kita ubah ke heksadesimal, berarti diambilnya berapa? Ada yang tahu nggak? Dari angka ini, dari angka biner yang dikonversikan sebelumnya dari oktal. Pengambilan digitnya berapa? Kalau oktal kan 3 ini, 7 itu ada 3 digit kita ambil. Kalau heksadesimal 4. 4 ya. Iya Pak. Jadi kita bisa kita coba nilai biner ini. Kalau kita ambil 4 paling akhir, kita ngambil bilangannya itu paling akhir ya, bukan yang dari depan. Jadi kalau yang depan itu masih ada sisa 2 digit, maka di depan bilangan itu kita harus sama dengan dia bernilai 0 dan nggak ada hasilnya. Jadi ini diambil untuk heksadesimal, dari biner ke heksadesimal ini ada 0, 1, 1, 1. Dia tetap bernilai 7. Lalu ke depannya ada 0, 1, 0, 1. Dia tetap bernilai 5. Dan yang terakhir adalah 0, 1, 1, 1. Dia bernilai 7. Maka didapatkan apabila oktalnya 3527, kalau bilangan heksadesimalnya adalah 757. Oke ya. Selanjutnya ada konversi bilangan biner ke oktal. Pengelompokan setiap 3 digit bilangan biner mulai dari LSB hingga MSB. Setiap kelompok akan menandakan nilai oktal dari bilangan tersebut. Jadi bilangan binernya itu adalah 111100110001. Kita ambil 3 digit paling akhir, yaitu 001, selanjutnya 011, selanjutnya 110, dan yang terakhir itu kan ada 11 doang ya, ada 2.
maka depannya kita tambahkan nilainya 0. Jadi itu penambahan nilai 0 yang nggak artinya, cuma kita tambahkan aja kalau dan menandakan kalau itu adalah bilangan oktal. Kalau hexadesimal kita tambahkan 0-nya 2. Oke, didapatkan maka hasilnya 3631 untuk bilangan oktalnya. Jadi biner ke oktal. Ini sudah azan, kita lanjut sebentar dulu, abis itu boleh dipersilahkan istirahat ya. Ini ada hexadesimal. Kita satu dulu ini, hexadesimal ke biner. Jadi setiap digit bilangan heksa dapat dipresentasikan ke dalam 4 digit bilangan biner. Jadi ada heksanya 2AC atau 2, 10, C-nya itu 12. Kita ubah ke biner bahwa kalau 2 itu adalah 0010, A itu 10, berarti 1010 angka 1 paling depan itu bernilai 8 dan satunya di tengah ini dari 0 bernilai 2, jadi 10. Dan ini ada C bernilai 8 dan 4, dia 12. Oke, kita dapat bilangan hexadesimal. Lalu konversi bilangan biner ke heksadesimal, pengelompokan setiap 4 digit bilangan biner setiap dari LSB hingga MSB, setiap kelompok akan menandakan nilai heksa dari bilangan tersebut. Misalnya bilangan biner adalah 010 01111 0101. Kita ambil 44 ya untuk bilangan hexadesimal bahwa didapatkan dari 0101 itu paling akhir, radiks paling akhir adalah 5. Lalu ini 1111 dapatnya 15 atau kita inisialnya adalah F, dan yang terakhir adalah 0100 adalah 4. Berarti kita dapatkan untuk bilangan hexadesimal dari biner adalah 4F5. Oke, dari itu ini melanjutkan pertemuan di pertemuan kedua. Kemarin pertemuan kedua ada yang berhalangan-halangan masalah medianya ya, entah itu internet atau laptop, saya minta maaf. Kita minta waktu sebentar untuk Isa dulu, nanti setelah Isa kita lanjut ke pertemuan ketiga, ada rangkaian logika, gerbang logik atau gate logic. Oke, dari sini kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup dulu sementara. Nggak ditutup, saya nggak aktifkan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada sih Pak, cukup Pak. Pak, Oke, Teguh ya. mau nanya Pak. Ya, silakan. Pak maaf, Heeh. Teguh mau nanya. Kalau misalkan kan kalau di kalau di hexa ya Pak ya, yang paling Iya. mentok itu yang paling gede 9 ya Pak ya, sisanya F ya Pak ya. Iya. Jadi paling besar itu kalau hexadesimal 9, setelah bilangan 9 itu dia adalah huruf A, B, C, D, E, F. Oh gitu. Dan bilangan Oh iya Pak. dan bilangan huruf itu, saya lanjut sebentar ya. Dan Iya. bilangan huruf itu kalau ditemukan A sampai F itu kalau A 10, B 11, dan selanjutnya F adalah 15. Itu aja. Oh iya Pak. Paham. Makasih ya Pak. Oke, terima kasih. Saya mau Ada lagi? nanya, Ada lagi?
dilanjut dari pertanyaan yang tadi. Nah, misalkan ketika angkanya lebih besar dari F, penghitungannya seperti gimana? Apa, Pak? Seperti gimana gitu penghitungannya jika angkanya lebih besar dari F? Oh, ini kalau heksadesimal tidak mungkin lebih dari F karena kita ambil bilangannya itu untuk biner 44. Jadi 4 radix. Ini 4 bilangan. Jadi kita dapat apabila ini F, kita contohkan ya. 1 ini dia bernilai di sini adalah nilainya 1. Seperti BCD, biner code desimal. Dia 8421. Kalau kita jumlahkan 4821 sama dengan hasilnya F atau 15. Gitu. Jadi nggak mungkin lebih dari 15. Karena untuk heksadesimal kita ambilnya 44. Kalau oktal 33. Dan kalau oktal itu 3, nggak mungkin lebih dari 7. Karena dia totalnya itu dari 421. Kalau heksadesimal 8421, kalau oktal 421. Seperti itu. Iya, Pak, paham. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oh iya, kemarin saya ada kesalahan untuk pengiriman yang ke email saya. Nanti saya akan forward siapa aja yang di absen nanti di grup WA. Siapa aja yang sudah mengirim. Dan nanti minta tolong dikirimnya ke email yang sekarang ini, email emailnya Estamik Bade Saleh. Jadi bisa ke-record di situ. Kalau enggak, iya Pak, di-upload di itu aja di Google Room. Jadi nanti file kita itu langsung di-upload di Google Room-nya gitu buat tugasnya. Oh, di Classroom ya? Di Classroom ya? Iya, benar, Pak. Itu lebih mudah sih bagi aku. Jadi kita nggak usah lewat email kan di sini Pembahasannya udah di juga ya? Iya, Pak. Oke, nanti seperti itu. Nanti ada sebelum ke pertemuan ketiga, saya minta izin untuk Isa dulu ya. Terima kasih. Ini enggak saya close, cuma saya nonaktifkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantepan ucup, Pak. Indigo. Regulasi. Sparing hadro. Nanti yang lainnya saya absen ya. Belum kenal nih, baru lumayan. Ini masuk ke materi pertemuan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Gerbang logika dasar dan analisa gelombang output. Ada yang udah pernah dapat belajar sebelumnya di sekolah? Saya udah, Pak. Aku udah, Pak. Saya, Pak. Belum, Pak. Yang udah bisa nanti diajarin teman-temannya. Iya, Pak, insya Allah. Saya juga sambil nge-review nih, Pak. Kelihatan nggak sih? Aku nggak bisa ngeliat tuh presentasinya. Tapi ya, Pak, presentasinya hitam, Pak. Nggak kelihatan ya? Harap sabar. Iya, Pak, ini presentasinya hitam, Pak. Iya, Pak, hitam, Pak, kayak masa depan. Baik. Mungkin belum nongol kayak dia.
Bucin. Oke, udah ya. Jadi di Oke, sini Pak. ada gerbang logika. Nanti bisa ditemukan di IC 74 sekian. Itu ada pengkodaannya, ada komponennya, bisa kalau mau buat modul-modulnya juga bisa. Ini belajar materinya, perkenalan dulu teorinya. Di sini yang pertama ada gerbang NOT atau inverter. Yang kedua ada gerbang N, 3 OR, NAND, NOR. Yang sebenarnya ada lagi XOR, XNOR. Mungkin nanti di pertemuan keempat kita bahas. Ini adalah pengertian gerbang logika dasar dan jenis-jenisnya. Bisa dibaca. Kita baca bareng-bareng ya. Gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner. Jadi semuanya bilangannya biner yang kita gunakan untuk gerbang ini. Hanya memiliki dua kode simbol, yaitu 0 dan 1. Panas banget, kayak ketemu dia. Ada, berat. Siapa dia, Pak? Ketemunya di mana kok bisa panas? Ini ruangan saya panas. Kenapa harus Oke, ada? lanjut. Gerbang logika yang diterapkan dalam sistem elektronika digital pada dasarnya menggunakan komponen-komponen elektronika seperti IC. IC itu ya yang dipakai 74 sekian itu adalah gerbang-gerbang yang kita pelajarin sekarang. Ada dioda, Bang Ruli, mic Bang Itu Ruli. tahu bulat. Itu masjid anjir. Tahu bulat. ada dioda. Dioda itu komponennya seperti resistor. Dia warna hitam atau warna Mood dulu napa Ruli? Lagi maulid ya. Dikasih Pak. Dikik aja Pak. Di mute dari situ aja Pak, dari admin. Mute aja, jangan dikit. Mau di blok ya. Kasihan lu, anak orang mau belajar lu. Di mute aja Pak, di mute. Mute kan bisa Pak. ini di komponen dioda itu dulu jenisnya itu dari germanium untuk komponen dioda. Nanti yang kita temukan ini kan ada di komponen-komponen elektronik yang kita temui. Kalau sekarang pakai silikon bernilai 0,7. Ada transistor, dia adalah gabungan dari dua dioda. Ada relay, dia seperti saklar, NONC, atau optik, ataupun elemen mekanika lainnya. Input dan output pada gerbang logika hanya memiliki dua level. Kedua level tersebut pada umumnya dapat dilambangkan dengan jadi
Dari microcontroller yang kita dapatkan adalah fake dan low atau true dan false, on off, kalau nggak on, kalau nggak off, kalau nggak 1 dan 0. Itu di setiap microcontroller yang kita nanti dapatkan, entah itu microcontroller Atmega, Arduino, Nuvoton, Raspberry atau lain-lainnya. Semua sama aja, cuma codingannya aja. Contoh penerapannya dalam rangkaian elektronika yang memakai transistor atau TTL, maka nilainya 0 volt dalam rangkaian akan diasumsikan sebagai low atau 0, sedangkan 5 volt akan diasumsikan sebagai high atau high. Ini yang pertama ada kita kenalan gerbang N atau N gate dengan IC 7408. Ini gerbang-gerbang ini IC-nya yang pertama 2 digit pertama pasti 74 sekian. Dia di 2 digit di belakangnya itu adalah mencirikan gerbang apa yang dipakai. Gerbang N memerlukan 2 atau lebih masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang N akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan input bernilai logika 1. Jadi selain input A, input B, selain nilainya 1 semuanya, dia akan bernilai 0. Seperti perkalian. Jadi kalau ada yang 0, dia hasilnya 0. Dan apabila inputnya dari A atau B itu 1, atau X atau Y itu 1, outputnya akan bernilai 1. Ini ada contoh Z sama dengan X dikali Y atau Z sama dengan X, Y. Simbolnya adalah seperti ini. Nanti pembuatan gerbang logik harus hati-hati ya. Gerbang N seperti apa, gerbang OR seperti apa, NOT seperti apa. Di sini ada gerbang N, di mana simbol XY ini adalah simbol, bisa kalian ganti seperti A atau B, dan Z ini sebagai outputan bisa diganti juga inisialnya. Jadi ada 4 kondisi di mana dari tabel kebenaran gerbang N ini adalah 00 sama dengan 0, 01 sama dengan 0, 10 sama dengan 0, 11 sama dengan 1. Tadi yang kita bicarakan, apabila inputnya ada yang bernilai 0, maka outputnya pun akan 0. Kecuali apabila inputnya semua bernilai 1, maka nilai outputnya akan 1. Di sini saya kenalkan IC-nya. Ada 14 pin atau kaki. 14 pin atau kaki ini masing-masing memiliki fungsi setiap kakinya. Berarti satu IC ada 4 gerbang N dan 4 outputan dan 8 inputan. Inputan itu seperti 1, 2 itu adalah inputan dan 3 itu adalah output. Lalu VCC ini akan dimasukkan ke tegangan di IC, tegangan di modulnya, entah itu 0 volt sampai 3,3 volt sampai 5 volt. Kalau Anda memakai Arduino, dia 3,3 volt sampai 5 volt.
Lalu 7 ini sebagai ground. Nanti bisa dikoneksikan ke modul yang tersambung ground. Ini ada keterangannya, IC gerbang logika N memiliki 14 pin kaki yang terdiri dari bla bla bla, bisa dilihat ya. Bisa dibaca. Nah, ini ada tabel di mana input A adalah sekian dan B adalah sekian. Jadi pembuatan input ini dia nanti itu kita bahas ya. Gimana caranya membuat input ini atau output ini. Nanti kalau bilangannya lebih dari ini gitu loh. Lebih banyak dari ini nanti di pertemuan berapa kita bahas. Jadi kita bisa sesuaikan apabila input A ini di gerbang logiknya ini ada bilangan A dan bilangan B untuk gerbang logiknya, dan outputnya A kali B kita ganti dengan Y atau Y ya. Dan ini ada sinusoidal gelombang untuk output dan input, di mana A ini apabila dia bernilai 1, dia akan naik grafiknya high. Apabila dia 0, dia akan low, turun. Lalu seterusnya seperti itu, naik dan turun. Yang B ini ada 3 kondisi doang ya. Berarti yang B ini 0, 1, 1. 0 yang di depan ini belum ditulis sebenarnya. Harusnya 0 yang di bawah ini, yang di bawahin yang gelombang yang pertama ini lebih panjang sebenarnya, sama jadi. Soalnya dia dari tabelnya itu adalah 0. Lalu yang outputnya itu adalah Y. Dia low semua kecuali akhir adalah high. Dia akan naik di gelombang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk output gelombangnya. Oke, nggak ada ya. Lalu yang kedua adalah gerbang OR. Ya. Itu Pak, untuk yang tadi kayak mirip dengan apa, chip di dalam mainboard itu. Jadi kan di dalam mainboard kan dia ada kaki-kakinya Pak. Ya. Nah ya, ada kaki-kaki kan. Itu apa, ditanam dalam mainboard apakah gimana Pak? Jadi IC ini biasanya seperti support dia bisa, kalau kita bikin modul sendiri mungkin dari PCB polos yang kosong itu bisa kita tanam, tapi kalau kita mau koneksikan ke mainboard yang lain untuk modifikasi, bisa ada dudukannya. Jadi nanti bisa disambung aja pakai kabel pelangi ya namanya. Seperti itu. Jadi ini bisa buat support juga. Biasanya kalau untuk praktikum nanti penggabungan gerbang-gerbang ini
dikombinasikan semuanya. Untuk alat virtualnya sama nggak Pak? Jadi bentuknya kotak putih. Jadi itu untuk Protoboard namanya. komponen untuk dimasukkan ke dalam sama ya Pak? Ini mah Sama. praktek langsung kali. Iya, kalau ini kan sebenarnya belajar teorinya, cuma saya mau kenalkan komponennya seperti apa. Ya ini pakai protobot juga bisa nanti buat dicoba-coba. Lalu komponennya itu kecil, berwarna hitam. Kalau Arduino gimana, Pak? Arduino itu ada nggak ya? Dia IC-nya itu chipnya udah bawaan. Dia langsung kotak 4 segi 4 itu udah chip bawaan ya. Kalau yang panjang, kalau yang panjang-panjang gini kan kayak Atmega itu. Tapi bukan sih, bukan Atmega kan ini. Atmega juga kan. Tapi ini juga bisa di custom ini Pak ya? Iya, ini kayak model-model custom aja buat penambahan modif aja. Biasanya buat kalau ada aplikasi namanya Sealing, itu kursus Sealing buat biasanya dipakai untuk kalkulator atau minuman-minuman yang di kulkas yang pakai koin, itu kan pakai logika semua tuh. Kalkulator juga kan pakai logika. Itu pasti menggunakan IC ini, walaupun ukurannya lebih kecil mungkin. Nanti pengaplikasiannya seperti itu mungkin. Sebenarnya ini sih kalau ada kursus Sealing simulator itu bisa. Jadi nanti buat tinggal di flash aja. Lanjut ya. Pak, nanti ini ada prakteknya Pak? Ada prakteknya sih Pak nanti Pak? Ini kuliah ini? Kuliah ini kebetulan saya baru dapat di semester ini, tapi belum tahu karena mungkin judul perkuliahannya cuma sistem digital, jadi nggak ada tulisannya praktikum. Saya juga belum tahu. Iya sih. Mungkin nanti praktikumnya. Kalau saya sih pernah bikin modulnya itu buat di lab Gunadarma. Terus mau bikin lagi di lab Universitas modul buat apa, Pak? Ya ini apa? Buat praktikumnya gerbang logika ini. Kalau di Bani Saleh adanya praktikum elektro di semester 2 untuk yang teknik komputer. Saya nggak tahu kalau teknik informatika ada nggak. Nanti kalau ada dosen yang sesuai jurusan, coba saya tanyakan. Tapi belum pernah ketemu sih. Kira-kira seperti itu pengaplikasiannya. Dia bentuknya kecil. Pengukurannya itu ya pakai AVO doang sih. Sama tegangan. Jadi untuk menyalakan ini jam digital juga bisa tuh nanti ya. Pak, kalau bikin jam digital pakai RTC ya Pak? Bisa pakai IC ini atau tadi yang iya gerbang logic ini sih bisa juga. Kalau RTV kurang tahu tuh. Lanjut Pak. Nggak kelar-kelar ntar.
Oke, Lanjut Pak. ini di gerbang OR kita lanjutkan. Ada IC-nya, kalau tadi N itu 7408, kalau OR ini 7432. Dan lambang gerbangnya itu seperti ini. Jangan sampai ketukar, nanti salah pembuatan gerbangnya. Kalau N tadi kan seperti garis cembung gitu kan. Kalau ini kan agak kayak roket ya. Gerbang OR dia sama dengan sepertinya sama kayak penjumlahan. Kalau di bilangan inputnya ada bernilai 1, maka hasil outputnya akan bernilai 1. Ini ada tabel kebenarannya gerbang OR. Bisa dilihat ya. Ini juga ada di dalam IC-nya ada 4 outputan, sama aja, cuma karena kode IC-nya aja ya, titik-titiknya sama semua. Jadi komponen IC-nya itu jangan sampai kebalik. Dia ada cekungannya yang di depan ini. Dia ada cirinya gitu. Jadi kotak panjang, tapi dia mencirikan mana yang pin kaki 1 dan 14 itu, atau 7 dan 8. Kalau sampai kebalik nanti selain mengakibatkan komponennya rusak, berpengaruh ke komponen yang lain yang mendekati. Bapak aman ini. Ini keterangannya, IC gerbang logika OR memiliki 4 pin. Bisa dibaca ya. SSC-nya 5 volt di pin 14 dan ground-nya 0 volt di pin 7. Nanti gelombangnya ini, gelombang input dan output gerbang OR, saya akan buat tugas. Jadi ada 5 soal. Gelombangnya input, output untuk gerbang AND, OR, NOT, NOR, NAND. Lalu kita ke gerbang inverter atau NOT gate. IC-nya 7404. Dia sebaliknya. Kalau inputnya 1, maka outputnya 0. Pokoknya kebalikannya. Karena dia NOT. Dia mencirikan segitiga. Di depannya ada lingkaran kecil untuk output. Ini komponennya, untuk pengaplikasiannya 7404 untuk kode IC-nya bisa dilihat. Lalu ini keterangannya bisa dibaca. Pin input itu ada 1, 3, 5, 13, 11, dan 9, dan 6 outputnya. Kalau tadi di IC yang lain itu ada 4. Ada 4 gerbang. Ini OR, 4 gerbang, 4 output. Kalau di sini di NOT itu ada lebih banyak. Dia ada 6 output, 6 input. Gelombang inputnya dan outputnya untuk gerbang NOT akan dibuat tugas nanti. Ini yang keempat, ada gerbang NAND. Adalah IC 7400.
arti NAND adalah not N. Jadi sebenarnya NAND ini adalah penggabungan antara N di depan ini adalah NOT dan N ini adalah gerbang N, not N. Kalau N tadi itu outputnya selain dia 1-1 semuanya bernilai 0. Kalau ini sebaliknya karena NAND. Jadi kalau 1-1 malah bernilai 0. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya. maaf itu yang untuk IC 7400 merupakan IC yang dibangun itu apa yang maksudnya itu dari gerbang logika itu biasanya kita untuk mengaplikasikan itu gitu. Ya. Jadi yang mana ini ya? Misalkan ini ya. Iya. Jadi kan materi materi pertemuan 3 ini kan cuma pengenalan gerbang-gerbang. Tapi di lain sisi kita tahu ada yang gerbang itu adalah IC-IC-nya ada komponennya gitu, ada fisiknya. Jadi kita kenalkan langsung. Nanti fungsinya itu ya buat pengaplikasiannya bisa di kalkulator yang kita pakai atau kulkas minuman yang di jalan-jalan pinggir jalan itu menggunakan IC ini. Itu aja sih. Diukur ya Pak. Untuk softwarenya dia menggunakan Ceiling Simulator. Jadi ini kita lanjut gerbang N. Arti NAND adalah not N, bukan N. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang N dan gerbang NOT. Oke. Yang menghasilkan dikembalikan dari keluaran output gerbang N. Jadi kebalikannya gerbang N. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan pada nilai 1 dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0 maka akan menghasilkan keluaran output logika 1. Kalau not ini kita cirikan di sini ada Z sama dengan X. Dia kalau enggak underscore, kalau enggak underscore X atau kutip atau seperti ini garis di atas. Saya lupa namanya, sorry. Jadi kalau NAND ini Z sama dengan X dikali Y, dia sama sebenarnya kan X kali Y ini kan adalah N, tapi karena ini not N jadinya ditambahkan garis di atas untuk menandakan dia NAND. Ini tabel kebenarannya bisa dilihat. Kode IC-nya adalah 7400. Oke. Merupakan IC yang dibangun dari gerbang logika dasar NAND. Gerbang NAND menghendaki semua inputnya bernilai 0. Yang terhubung dengan ground atau salah satunya bernilai 1 agar menghasilkan output yang berharga 1. Sebaliknya jika Y
sama dengan A dikali B, semua inputnya diberi nilai 1, masukkan dari VCC, maka outputnya akan bernilai 0. Ini merupakan kembalikan dari operasi gerbang N, sehingga dapat persamaan. Coba kalian lihat di searching di internet sekarang, itu komponennya seperti apa untuk IC 7400. Mungkin fisiknya bisa kelihatan dan ada di komponen-komponen elektronik. Pak. Ya. Pak, gue mau nanya boleh nggak, Pak? Iya, boleh. Nggak boleh. Pak, maaf nih Pak sebelumnya. Kalau misalkan gini, kan Teguh baca di Google ada lomba nih Pak, IoT. Teguh sih rencananya mau bikin ini Pak, apa tuh namanya, kontrol pengeluaran listrik itu tuh, tapi basisnya tuh web based gitu loh Pak. Itu bisa nggak ya Pak ya? Bisa. Itu pakai apa ya Pak sensornya ya? Jadi sebenarnya itu kan buat listrik ya? Iya Pak. Menggunakan web. Jadi saya pernah membuat alat dari pengukuran getaran dan kemiringan tanah berbasis IoT dengan menggunakan Arduino ESP8266. Itu pakai tilt sensor ya Pak? Ya, jadi sebenarnya semua outputan dari Arduino, outputan dari microcontroller itu adalah tegangan untuk menggerakkan outputnya apa. Iya. Tapi kita menggunakan pakai web ya. Nah, yang untuk mensupport web itu saya menggunakan, biasanya kan kalau Arduino cuma Uno atau 3R itu R3. Tapi saya menggunakan karena bisa ngelink ke web. Waktu itu pakai webhostup.com gratisan. Nah, yang mensupport itu adalah Arduino ESP8266. Oh, itu ya Pak yang not MCU. Ya. Oh iya. Oh iya Pak, nanya lagi Pak. Maaf nih. Kan saya kan pakai not MCU juga Pak kebetulan ya. Iya. Nah, si not MCU itu kan connecting kan ke WiFi kan langsung ya. Nah, itu suka putus-putus sendiri Pak. Nah, pas saya searching di Google, katanya firmware-nya itu nggak cocok. Memang bener Pak? Tergantung Pak. Kalau putus-putus itu kan ini masalah sinyalnya. Masalah sinyalnya? Iya toh. Iya Pak, jadi begitu pas dikonekin ke WiFi ini Pak, lagi transaksi Pak, si server sama si not MCU-nya itu lagi transaksi, tiba-tiba putus gitu. Nah, waktu itu database saya engine-nya bukan InnoDB, itu langsung hilang semua data-datanya. Gara-gara not MCU itu. Iya Pak. Saya waktu itu kan ceritanya kan bikin etol pakai KTP ya Pak ya. Nah, itu kan transaksinya pakai not MCU. Nah, begitu pas saya ngelakuin transaksi, dicoba gitu ya pakai RFID, di tap, kan rasanya berkurang Pak. Begitu not MCU-nya putus di tengah jalan, engine-nya bukan InnoDB, langsung crash Pak data-datanya. Itu emang benar firmware-nya Pak? Kalau saya sih kemarin stabil ya. Mungkin dari sinyalnya itu kan kadang naik turun, kadang juga dari power, banyak faktor sih, dari power kita servernya atau power dari output perangkatnya yang di sana gitu. Sebenarnya itu. Terus kalau misalkan itu terputus, mungkin aja ada kegagalan
entah itu sinyal di sana, sinyal internet atau powernya yang melonjak. Oh gitu. Berarti kalau Atau- misalkan aduh gimana Pak? Iya Pak, silakan Atau lanjut kalau- Pak. Ya itu analisa saya ya, maksudnya banyak faktor kalau di lapangan ya. Atau kalau misalkan bisa juga yang codingan, sebenarnya sih kalau codingannya udah bener, paling kan main di delay itu sebenarnya kalau alat itu jadi kita juga harus menganalisa, jadi nggak bisa langsung jadi brek kita kasihkan gitu. Sebenarnya harus dianalisa dulu. Ini ketahanannya sampai berapa ketahanannya, terus waktunya berapa lama, delay-nya berapa lama dari kita kirim. Banyak sih itu. Oh alah. Oh gitu Pak. Kira-kira. Oh Itu Pak, kemarin saya bikin itu juga. Hah? Kalau misalkan gini Pak, kan si Note MCU itu kan hardware-nya. Nah, nama modul Wi-Fi-nya kan ESP8266 ya Pak ya? Iya. Nah, kalau misalkan gini Pak, itu kan saya kan udah cari ininya Pak, skematiknya tuh. Ya kan, nah saya dapat Pak skematiknya. Nah, terus saya buat di Eagle tuh Pak. Saya udah ada tuh filenya, udah jadi tinggal di print doang, tinggal ditempel di PCB. Kalau misalkan pakai ini apa Pak namanya? Jadi si Note MCU-nya itu di flash pakai itu Pak, di burn pakai bootloader-nya Arduino. Bisa nggak Pak? Dicoba aja. Saya penasaran loh Pak, beneran. Coba Ya, aja. Jadi Dicoba pokoknya aja, Dik. jadi intinya tiap Arduino dia menghasilkan tegangan, kita bisa mengontrol tegangan. Iya. Tegangan itu seperti apa gitu. Terus kalau misalkan fungsinya ESP8266 yaitu bisa kita kontrol dari web gitu. Oh iya. Nah, setelah alatnya jadi, kita analisa dulu untuk kelemahan dan kelebihannya seperti apa, gitu, ketahanannya seperti apa gitu. Itu umum sih sebenarnya. Cuma kalau pengaplikasiannya seperti yang ini kan harus dicoba-coba lagi. Masalahnya di mana? Dikembangkan. Iya. Kalau untuk memecahkan masalah sih belum pernah saya. Jadi emang harus terjun. Iya sih Pak, emang kalau ini harus itu Pak, harus tahu apa, harus megang alatnya langsung gitu loh Pak, biar apa ya, biar benar-benar selesai gitu. Biar fix masalahnya. Mantap. Ya udah Pak, gitu aja Pak, mau nanya itu. Oke. Makasih ya Pak. Oke. Ini ada yang kita lanjut ya. Yang terakhir ini ya, gerbang NOR. Sama dengan NAND, dia adalah penggabungan dari NOT dan N. Ini ada gerbang NOR, gabungan dari NOT dan OR. Dia kebalikannya. Ini adalah gerbangnya, gerbang OR, tapi dia ditambahkan lingkaran kecil sama dengan NAND. Gerbangnya N, tapi ada penambahannya lingkaran kecil di output. Dan untuk rumusnya itu formulanya Z sama dengan X ditambah Y. Dia ada garis di atas. Lalu ini ada tabel kebenarannya. Dia kebalikannya dari OR. Dan ini kode IC-nya 7402. Jadi ini kebalikannya ya. Sama dengan kalau OR ini seperti ini ya, tapi kok kebalik ya. Inputnya ada di 2 dan 3, outputnya ada di 1.
Ya seperti itu pokoknya, bisa dilihat dari datasheet setiap IC atau setiap komponen yang nanti didapat. Ini gelombang input dan outputnya seperti yang tadi di awal, bisa dibuat tugas. Lanjutkan dulu sampai akhir ya. Ini adalah tabel di mana gerbang N, simbolnya ini perbedaannya bisa dibedakan. Ini tabel dan inputnya AB itu sebagai input dan F itu sebagai output. Oke, ini ada tugas. Nanti dikirimnya di Classroom. Mungkin saya untuk tugasnya nanti saya kirim ke Classroom, nanti ditambahkan di situnya aja, dijawab di perjawabannya aja. Ini buat gelombang output dari gerbang N ini. Buat gerbang input dan output ya. Jadi seperti yang awal tadi, seperti ini ya, gelombang yang ini. Tapi ini kurang 1 digit di depan masing-masing. Jadi nggak tergambar di sini. Oke. Sebelum saya tutup dan saya cantumkan ke Classroom, ada yang mau ditanyakan? Absen Pak. Apa masalah yang kemarin juga ada Cukup Pak, udah Pak langsung aku. Absen aja Pak, masih lama Pak. Masih bentar lagi nih. Pak, maaf. Iya. Untuk tugas yang sebelumnya kan Bapak mau sebutkan nama-nama yang sudah atau belumnya ya? Oh iya. Nanti saya tulis di tugas sebelumnya, tugas di Classroom juga. Nanti bisa dikirim, di forward lagi ke Classroom ya, biar kebaca, mungkin ke record sama kampus juga ya yang mengerjakan. Saya minta maaf buat kemarin terima kasih ya buat ngirim ke email saya, tapi berpikir lagi kalau nggak record sama kampus nggak enak juga buat penilaian. Berarti semuanya diulang ya Pak, ngirim ke Classroom ya Pak. Nanti di forward aja ya. Oh, bentuknya apa aja langsung kirim aja, di kopas aja. Berarti kan nggak dicari-cari lagi kan di internet. Oke Pak, makasih. Oke Pak. Lanjut Pak. Masih banyak waktu, ada yang mau ditanyakan sekilas tentang, karena saya basicnya elektro, tanyanya sesuai elektro aja. Bang Ucup elektro Pak. Oh iya Pak, ini Pak, mau nanya lagi nih Pak, Teguh Pak, maaf Pak, boleh nggak Pak? Ya, boleh. Pak, ini tadi sensornya pakainya apa ya Pak ya? Kalau yang buat itu nerima listriknya Pak? Kan mau dikontrol lewat web nih Pak. Nah itu sensornya itu pakainya apa gitu Pak? Kalau ESP8266 kan dia outputannya udah berupa tegangan. Itu kan ya? Oh, itu bukan listrik DC Pak, yang dikontrol listrik AC. Listrik AC. Nah, dari DC itu nanti coba kamu untuk menggerakkan, misalkan outputnya itu misalkan 5 volt atau berapa volt, 9 atau 12 volt. Nanti untuk menggerakkan saklar, kamu bikin saklar. Iya. Ya, macam-macam ya. Ini cuma opini yang dasar bikin saklar, nanti kamu bikin inverter.
Oh, Inverter pakai itu konverter. disuplai Iya, iya. inverter, Iya, iya. inverter yang nah disuplai sama aki atau baterai 65Ah itu bisa 65Ah yang seperti di mobil itu bisa mengaktifkan lampu atau lumayan sih kipas angin juga cuma sebentar doang sih. Itu udah lumayan cukup. 7Ah aja gitu, udah Pak. bisa menyalakan lampu LED, ha. Jadi dia Oh, cuma iya, iya, kayak terus bisa kalau nggak saklar bisa dipakai relay juga bisa. Pakai relay. Pakai Iya, iya. NONC. Macam-macam sih. Terserah nanti seperti apa di sana pengaplikasiannya. Bapak dulu elektronya harus kuat apa harus lemah, Pak? Saya Apa biomedis? Saya SMK harus lemah. S1-nya harus kuat, S2-nya harus lemah. Oh, gitu. Iya. Bapak pernah pernah belajar biomedis nggak, Pak? Pak, Elektromedis. Ya. Lanjut nggak Pak ini Pak? Oke. Iya Pak, soalnya waktu saya nggak banyak nih Pak. Oke, Saya oke. lagi ngobrol Lanjut server juga. lanjut nggak Pak? Oke. Mendingan gitu ya. Kalau yang nanya itu mendingan japri aja ya. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Iya, Pak, bener Pak. Kayaknya ya Pak, lanjut aja Pak. Mending, Pak. Itu yang poin kampus Maaf. yang buatnya gelombang itu Ya. nomor 4 itu apa? Nad tuh Ya. Pak, tadi petunjuknya kurang memahami soalnya, Pak. Kalau gerbang N tadi itu kan penggabungan dari not dan N. Nanti dibuatnya itu sesuai, jadi kalian bikin tabelnya dulu. Tabelnya kan sudah ada. Sama yang pertama tadi kan N juga ada tabelnya. Jadi setelah bikin tabel, kalian baru bikin gelombangnya. Gelombang input dan output. Inputnya 2, outputnya 1. Itu aja sih. Iya, Pak. Paham, Pak. Makasih. Oke, thank you. Oke, gitu aja ya. Absennya mau dilanjutin atau besok aja? Ada yang mau Kayaknya kenalan? besok aja Pak, dilanjutin. Lanjut Pak, lanjut. Saya belum absen Pak. Lanjut aja, Pak. Takut belum masuk nih absennya. Iya. Saya juga kelas pagi Pak, susah absennya. Saya izin ninggalin meet duluan ya Pak ya. Soalnya lagi ngontrol server juga Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, saya juga izin Pak, baru mau pulang. Oke. Pak, saya izin duluan ya. Mau juga, Pak. Oke, kita akhiri perkuliahan malam ini. Nanti saya bikin di Classroom untuk tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Masih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Iya Pak, ya Pak. Makasih, Pak. Siap. Terima kasih. Siap. Si Teguh aktif ya Bun. Laptop nggak bisa diajak kompromi nih. Banting Bang. Ucap masih bertahan Ucap. Sama laptop. Masih bertahan. Nunggu Aryo keluar, nunggu Aryo. Habib Bangke. Anjir. Lu aja yang nggak kompromi Bang.